Selamat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Linda Juwangsi, Bu, bekerja di Puskesmas Payungsari dan profesi saya bekerja itu sebagai perawat. Namun pada saat ini hari ini saya akan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan terhadap bayi ibu ya. Ini namun mohon maaf sebelumnya, ini dengan Ibu Ira ya. Ibu Ira dan nama bayinya Ananda Ziran Maulana itu ya Bu ya. Nah, kita nanti akan melaksanakan pemantauan perkembangan kepada ibu. Apa yang harus dipantaunya dengan tujuan apa? Untuk mengetahui pertumbuhan perkembangan di anak ibu ini sesuai atau tidak dengan usianya. Ya Bu ya, bersedia ya Bu ya. Ya, nanti kita akan yang pertama untuk pertumbuhannya kita akan lakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan. Kalau bayi mah bukan tinggi badan ya, tapi panjang badan, pengukuran lingkar kepala untuk melihat ukuran pertumbuhan otaknya sesuai atau tidak, itu lingkar kepala. Dan untuk perkembangannya nanti kita ukur gerak motorik kasarnya sesuai atau tidak dengan usianya, gerak motorik halusnya, kemampuan bahasanya, dan juga kemampuan sosialisasinya nanti akan diperiksa semuanya supaya terlihat pertumbuhannya normal atau tidak sesuai dengan usianya, seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan ini dapat diukur dengan berat dan panjang. Karena itu kita ukur berat badan dan panjang badannya ya. Ibu, kita mulai sekarang penilaian perkembangan Ibu ya. Kalau tadi penilaian pertumbuhan satu gigi, kalau sekarang penilaian perkembangan anak sudah sampai mana? Anak pinter, anak pinter ya. Ini penilaian kalau gerak motorik halusnya ya Bu ya. Jadi anak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, nah boleh dipegang untuk penilaian motorik gerak kasar. Sayang, cakep, ini pinter, sayang. Yuk. Waduh, pinter ya. Ini mah udah pinter banget. Nah ya, hebat. Boleh ditelungkupkan Ibu. Boleh ditelungkupkan ya. Ini mah udah bisa menyangga begini ya. Udah bagus ini mah ya. Sekedap Bu. Atau tiasan gitu sama langsung gitu. Acan Ibu. Oh, tiasan itu. Belum. Sekarang belum ini ya. Ibu silakan dipanggil Ibu di sini Bu. Sambil duduk di sini di kursi. Nah, silakan duduk di kursi Ibu. Jadi duduk tapi di pinggir sini. Coba. Sayang, pinter, udah bagus ya. Sip. Dek, mana tangannya Dek? Dek, tangannya mana Dek? Nih, ini untuk sayang pinter. Udah pinter ini mah. Ya, hebat banget. Pinjem nak. Udah dong. Yuk, sekarang Ibu hebat. Udah dulu, pinjem dulu ya. Pinter. Sudah sesuai juga. Kelihatan juga padahal ini banget ya. Gimana? Ibu, yang seperti apa? Ibu bisa diambil. Nah, kita main-main ya. Boleh ya.
apa namanya? Ya. Ini apa, Dek? Apa sayang? Ini apa? Warnanya apa? Apa ini? Pintar ya. Pegang? Pegang? Boleh dikasih lagi nggak? Boleh dikasih lagi? Jangan pegang. Pintar ya. Pintar. Ibu dikasih apa makannya juga? Dikasih apa ya? Nah, ya. Nah, Ibu silakan duduk di sini. Nah, sekarang ada yang tadi dengan ada bayinya yang menilai perkembangannya. Sekarang juga menilai perkembangan bayi, tapi dengan menanyakan ke orang tua atau ke ibu ataupun ke pengasuhnya ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Boleh ya Bu? Nih, pertanyaan ini. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira, bernada tinggi atau memekik tapi bukan menangis? Seperti tadi mengeluarkan suara Ibu ya, sudah terlihat tadi juga ya. Dan juga pernahkah bayi berbalik sedikitnya 2 kali dari terlentang ke telungkup dan ke terlentang lagi? Sudah sering Bu? Nah, sekarang pernahkah Ibu melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu atau gambar binatang ataupun yang lainnya tersenyum gitu ya? Nah, pernah ya Bu ya? Kalau diambil nangis. Oh, diambil nangis. Oh iya. Nah, ini untuk pemantauan perkembangannya. Nanti kita hitung, kita nilai apakah sesuai atau tidak dengan usia anak Ibu ya Bu ya. Kita hitung dulu. Bisa diingatkan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan menilai tes daya dengar. Ya, di tes daya dengar ya. Apakah ada gangguan terhadap pendengarannya atau tidak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan. Ya, kita mulai Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pada waktu bayi tidur, kemudian Ibu berbicara atau membuat kegaduhan, apakah bayi atau anak Ibu bergerak atau terbangun dari tidurnya? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, pada waktu bayi tidur terlentang dan Ibu duduk di dekat kepala bayi pada posisi yang tidak terlihat oleh bayi, kemudian Ibu bertepuk tangan dengan keras, apakah bayi terkejut atau mengedipkan matanya atau memegang tubuh sambil mengangkat kedua tangannya? Kaget gitu ya Bu ya. Nah, sayang. Nih, apabila ada suara yang nyaring, misalkan suara batu, suara ada suara anjing ataupun burung jatuh, nah, si Dedek suka terkejut, dia ada pagarnya, kaget, nangis gitu. Oh iya, langsung ngelirik gitu ya. Nah, tinggal disebutkan jawabannya ya semuanya ya Bu ya. Cukup 3 pertanyaan. Baik, nah ini tes pertumbuhan sudah, tes perkembangan sudah, tes daya dengar sudah. Sekarang kita hitung hasilnya ya, dari status gizinya baik atau dari panjang badannya pendek ataupun normal, dan dari status perkembangan bayinya normal atau tidak ya. Baik, kita hitung dulu hasilnya. Setelah dilakukan ya siapa tahun sesi namanya berarti hasilnya sudah ada ya. Tadi dari status gizi anak dilihat dari berat badan, panjang badan ya, untuk ukuran panjang badan per umurnya. Ini dari bayinya masih resiko berat badan berlebih ya, dan untuk pengukuran berat badan per umurnya panjang badan per umurnya ya, berat badannya lebih, tapi untuk panjang badannya kurang ya Bu ya. Nah, untuk berat badan per panjang badan ini ada obesitas ya, lebih kategori masuknya itu kategori obesitas ya Bu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang dede bayinya. Nah, jadi apa sebelum nanti bagaimana untuk mengejar panjang badannya, nanti kita jelaskan ya, nanti setelah beres penjelasan ini ya. Nah,
Nah tadi di pengukuran atau penilaian perkembangannya, alhamdulillah tidak ada penyimpangan, bahkan sangat normal sesuai dengan usia anak ibu. Penilaian perkembangannya untuk penilaian motorik halus sesuai seperti tadi, bisa melirik ke kiri ke kanan gitu ya, bisa memegang pensil, itu penilaian motorik halus. Nah, dan untuk penilaian motorik kasarnya juga seperti gitu, tidak ada kelainan kemampuan bersosialisasi juga ya. Nah, untuk penilaian tes daya dengar juga normal, tidak ada gangguan pendengaran ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit Bu. Kita sering mendengar ya penilaian pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan sedikit ya. Sudah belum tahu ini ya. Sama-sama lebihnya. Pertumbuhan itu merupakan atau dalam bisa dilihat dengan angka tinggi, bertambah berat, namanya tumbuh, bertambah berat badannya, bertambah panjang badannya, beda lagi dengan perkembangan. Kalau perkembangan lebih ke perkembangan fungsinya, fungsi organnya, gerak halusnya, gerak kasarnya, kemampuan bicara bahasanya, dan juga kemampuan bersosialisasi dan perkembangan. Kalau pertumbuhan lebih dari berat badan, panjang badannya, dan lingkar kepala mungkin ya. Kalau perkembangan lebih ke gerak kasarnya, gerak halusnya. Jadi yang dinilai itu fungsi organnya kalau perkembangan itu ya. Kalau pertumbuhan bisa diukur dengan berat, dengan panjang, perkembangan. Nah, dan pertumbuhan anak ini bisa yang pertama tentu dari genetik seperti keturunan ya, terus usia dan perkembangan yang sangat pesat itu pada masa usia dari kandungan dan 2 tahun pertama sampai pada usia remaja. Ya, oleh karena itu butuh nutrisi yang baik, yang sehat, dan rangsangan atau stimulasi yang sesuai juga dengan usianya. Nah, selain dipengaruhi oleh usia juga jenis kelamin juga mempengaruhi, itu yang mempengaruhi faktor perkembangan di dalam. Dan untuk dari luarnya dipengaruhi oleh seperti gizi dan makanan yang diberikan oleh ibu itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bayi ibu ya. Apalagi selain gizi itu penyakit. Oleh karena itu usahakan supaya bayi tetap sehat dengan cara apa? Diusahakan ibu sebelum memegang bayi mau bayi menyusui, baik itu mau membawa makanan, cuci tangan pakai sabun. Jadi mencegah adanya bakteri ataupun kuman virus bayi supaya tidak menjadi sakit. Yang tidak kalah penting ya, yang dapat mempengaruhi faktor-faktor perkembangan itu dan juga rangsangan atau bicaranya, bagaimana cara melakukan sosial komunikasinya itu bisa dirangsang. Nah itu sangat berpengaruh ya. Nah hasil dari penilaian perkembangan bayi untuk perkembangannya nanti tinggal dilanjutkan rangsangan untuk usia berikutnya. Nah jadi nanti ibu bisa melihat ke sini ya. Nah, untuk merangsang kesan nanti ibu bisa melakukan ini sendiri dengan menjaga tubuh untuk gerak kasar. Apa yang harus dirangsang ini yang stimulasi. Nah, stimulasi yang perlu dilanjutkan dudukan bayi, coba sampai berat badannya pada supaya tidak jatuh gerak kasarnya. Ibu ya, nah untuk gerak halusnya itu salah satu contoh ibu, nanti bisa dibaca lagi ya selengkapnya. Untuk gerak halusnya, nah ini memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Apa yang perlu ibu rangsang, apa yang perlu ibu stimulus ini bu?
yang poin 1, memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangannya, mengambil benda-benda kecil. Jadi bisa ini mah rangsangan untuk bulan berikutnya sesuai dengan usia ibu. Jadi usia yang sebelumnya udah sesuai, nanti bisa rangsangan untuk usia berikutnya. Nanti ibu bisa melihat dengan panduannya ya, pedomannya yang dia itu untuk perkembangannya. Nah, dan untuk apa namanya, untuk solusi tadi pengukuran perkembangan utamanya di berat badan, untuk bayi mulai dari 6 bulan itu kan sudah selain ASI, anak itu sudah diberikan makanan pendamping ASI ya. Nah, atau makanan yang cukup untuk anak itu kan sama saja ibu di minggu pertama ketika anak itu diberikan makanan, diberikan karbohidrat terlebih dahulu, tepung beras, misalkan ibu yang tepung kacang hijau, hanya karbohidrat saja di minggu pertama setelah 6 bulan. Dan jangan terlalu jangan terlalu encer dan jangan terlalu padat seperti ini ya, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu padat. Itu untuk minggu pertama. Untuk minggu minggu kedua dan selanjutnya seperti biasa anak diberikan gizi seimbang. Apa saja gizi seimbang? Ada karbohidratnya, ada buah dan sayurnya, ada proteinnya. Cuma mungkin cara pengolahannya berbeda ibu. Ya, bisa di blender terlebih dahulu, bisa juga dengan nasi, sayuran, buah-buahan dimatkan oleh ibu, baru disaring. Biasa bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih ribet, ya bisa sih bahan-bahan apa itu di blender, dibikinkan gitu ya. Selama ini ibu memberinya dengan nggak di blender, di gitu aja langsung dikasih di pakai saringan. iya. Oh ya, ya udah betul seperti itu ya bu ya. Jadi sudah betul cara pemberian ibu. Namun karena tadi hasil dari pengukuran berat badannya berlebih, obesitas, nanti ibu lebih di bertambah jumlahnya itu di proteinnya, untuk panjang badannya, untuk karbohidratnya dibatasi aja, tetap diberikan tapi dibatasi. Jadi yang lebih banyak jumlahnya nanti untuk di protein gitu ya, untuk mengurangi obesitasnya supaya tidak terlalu, memang kelihatannya kalau bayi gemuk itu lucu gitu, tapi kan tidak baik juga kalau terlalu berlebih apalagi obesitas ya. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan tentang hasil dari penilaian pertumbuhan perkembangan dari anak ibu tadi. Ada yang sudah cukup, sudah mengerti ya bu ya. Ya, jadi nanti yang harus ibu lakukan adalah untuk solusi untuk berat badan berlebihnya dengan banyak proteinnya, baik, pinter banget. Nah, sedangkan untuk perkembangannya kan sudah sesuai tadi. Jadi apa yang harus dilakukan untuk merangsang atau menstimulasi perkembangan untuk berikutnya dengan usia selanjutnya ya bu ya, dengan yang tadi sudah diberikan. Jadi silakan rangsang untuk perkembangannya, dan untuk pertumbuhannya tetap diberikan nutrisi yang baik. Cuma mungkin untuk karbohidratnya juga. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup? Nah, alhamdulillah ya. Bisa disampaikan bu. Nanti kalau mau ada pertanyaan ataupun ada mau mengecek lagi perkembangan berikutnya, ibu boleh datang ke sini. Jadi itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.